Selamat pagi, kami dari Binus 2025 dengan saya Michael Jonathan, Christopher Senjaya, kami dari kelas LD76, dan Hendra Wijaya dari kelas 76 akan mempresentasikan mengenai bisnis kami dengan tujuan memenuhi tugas akhir mata kuliah Marketing Management. Bisnis yang kami rintis memiliki nama Skibo. Selanjutnya, Christopher akan menjelaskan filosofi penggunaan nama Skibo. Filosofi kami menggunakan nama Skibble yaitu dari kosakata Scribble yang memiliki arti mencoret-coret. Sehingga kami menamakan Skibble pada produk baju kami sesuai dengan desain baju kami yang memiliki desain mencoret pada baju, tetapi tetap mengusung desain simple, nyaman dipakai, dan memiliki desain yang menarik. Satu desain industry overview. Kebutuhan akan pakaian terkadang tidak dapat dipenuhi oleh sebagian orang, terutama anak muda. Selain itu, mereka juga sering sibuk karena mencari baju dengan bahan yang bagus, namun dengan harga yang bisa dikatakan terjangkau bagi mereka. Jadi kami berpikir bahwa kami berencana untuk membuat pakaian yang inovatif menggunakan bahan khusus dengan harga yang terjangkau. Latar belakang ini dibuat untuk mencoba meninjau rencana bisnis dengan harapan dapat dijadikan sebagai pengetahuan kita untuk mempersiapkan langkah awal memulai bisnis. Next. 2. Pesel analisis. Next. Kebijakan pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang insentif perpajakan UKM yang tertuang melalui PMK dengan memunculkan jenis insentif perpajakan baru, yaitu pajak penghasilan final. Kebijakan ini bertujuan untuk keberlanjutan usaha UKM, mendorong partisipasi masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, dan menganalisis data, dan terakhir menyimpulkan data. Strategi bisnis yang dilakukan UKM berupa inovasi produk, sehingga peluang bisnis yang dilakukan dapat meningkat penjualan di online shop selama masa pandemi. UKM juga menghargai kebijakan insentif pajak. Faktor ekonomi. Kondisi saat ini pemerintah bersama seluruh masyarakat telah berhasil membangun perekonomian nasional. Pencapaian pembangunan ekonomi nasional juga telah membawa Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Posisi ini merupakan awal yang baik untuk memulihkan perekonomian. Faktor sosial. Tren sosial dunia berkembang pesat di Indonesia. Berbagai model dan jenis busana terus bermunculan di Indonesia. Tak hanya itu, gaya berbusana juga mencerminkan kepribadian seseorang. Di Indonesia, tren fashion terus berkembang dari hari ke hari. Kondisi ini turut membantu perekonomian Indonesia, salah satunya di sektor retail. Keberadaan merek lokal semakin ditunjang dengan kemudahan memasarkan produknya. Pasalnya, saat ini banyak sekali e-commerce yang bisa menjadi pilihan saat berbelanja. Hadirnya e-commerce memudahkan para pelaku fashion untuk memasarkan produk dengan jangkauan yang lebih luas dan memudahkan dalam proses transaksi. Selanjutnya, faktor teknologi. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri dalam negeri untuk memanfaatkan berbagai teknologi digital dalam upaya pemerintah mendukung kegiatan menghadapi era baru. Penggunaan teknologi modern diharapkan dapat mendukung proses produksi dan pemasaran secara efisien, dan dalam pembuatan pakaian penting untuk mempercepat produksi dan tetap menjaga kualitas dari pakaian itu sendiri. Faktor hukum. Dengan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Perdagangan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2014, sehingga dengan menjalankan bisnis clothing yang akan kami jalankan. Diharapkan juga untuk mendaftarkan legalitas dan perizinan dalam pembuatan produk agar tidak mudah dicuri oleh kompetitor. Faktor lingkungan. Dalam proses pembuatan pakaian, dengan menggunakan teknologi saat ini akan menghasilkan limbah dari sisa-sisa produksi. Maka dari itu, limbah pembuangan sebaiknya dikumpulkan dan dibuang di tempat yang seharusnya demi menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih. Packaging yang digunakan untuk mengemas produk, tapi bisa digunakan kembali untuk keperluan lainnya, sehingga mengurangi sampah atau limbah untuk lingkungan. Sehingga packaging tersebut ramah lingkungan dan memiliki banyak fungsi lainnya. Next. Kompetitor analisis. Next. Bisnis yang kami temukan yaitu Lawrence, yang berdiri sejak tahun 2021, bergerak sama dengan bisnis yang kami tekuni. Kami menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Dalam tersebut, kelebihan yang kami temukan adalah usaha tersebut dapat memproduksi sendiri dari bahan mentah hingga bahan jadi. Kelemahan yang kami analisa yaitu kurangnya pemasaran karena dari analisis kami, walaupun mereka berpromosi di Instagram dan Shopee, tapi akun sosial medianya kurang terupdate. Harga yang ditawarkan mahal, dengan produk yang ditawarkan tidak sebanding dengan harganya. Variasi model yang kurang banyak, dan aspek permainan warna yang kurang. Selanjutnya yaitu Moska.
yang berdiri sejak tahun 2021 juga, dan juga berfokus dewasa. Kami menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan di bisnis tersebut. Kelebihan yang kami temukan adalah memiliki modal yang kuat, permainan pemasaran yang menarik dan aktif dalam media sosial, banyak pilihan warna, banyak varian model produk, dan desain kemasan yang bagus. Kan itu, beberapa produk memiliki kualitas jahitan yang kurang baik. Next. SWOT analysis. Strength. Kami menggunakan bahan berkualitas premium dan menggunakan teknik quality control sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Harga yang terjangkau untuk target pasar kami, kemasan yang multifungsi, kami menggunakan platform pemasaran digital secara efektif untuk memudahkan calon pelanggan. Selanjutnya, weakness. Kami tidak dapat menghasilkan produk sendiri. Dalam istilah lain, kami membutuhkan jasa lain untuk menghasilkan produk. Dan kami memiliki modal yang terbatas. Selanjutnya itu opportunities. Banyak anak muda yang aku konsumtif. Tren yang selalu berubah membuat bisnis kami lebih mudah beradaptasi karena kami menggunakan sistem penjualan online agar lebih fleksibel. Selanjutnya, trade. Jumlah yang sama akan meningkat. Stabilitas pemasok tidak mencukupi karena pandemi saat ini. Next. Marketing strategi. Next. Segmentasi. Segmentasi demografis. Kami berfokus menjual produk kami kepada anak muda Indonesia dengan rentang usia 15-28 tahun. Segmentasi geografis, kami akan menjual di pasar Indonesia. Namun untuk awal, kami akan fokus menjual di kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Kedua tempat ini menjadi fokus awal kami karena banyaknya jumlah konsumen sesuai dengan target pasar kami. Segmentasi psikografis, kami mengambil segmentasi psikografis dengan menggambarkan secara kreatif namun tetap sederhana. Segmentasi perilaku. Kami memperhatikan waktu tertentu konsumen dengan melihat kehidupan sehari-hari mereka. Bagi konsumen yang suka pergi keluar bersama teman-teman di kafe, mereka membutuhkan yang simpel namun tetap nyaman dipakai dan enak dipandang. Selanjutnya, target konsumen yang akan kami tuju adalah pelajar dan mahasiswa swasta dengan usia rentang 15-28 tahun. Alasan kami memilih lingkungan swasta karena kami lebih terbiasa melihat gaya mereka dan kami juga terbiasa mengetahui kebiasaan mereka sehingga kami menargetkan mereka. Namun untuk kami akan terus membuat target di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya, positioning. Kami menggunakan kemasan yang menarik dan tentunya kami dapat menjaga pakaian dalam kondisi baik hingga sampai di tangan pembeli. Tentunya kami menggunakan platform toko online untuk mencapai kemudahan dalam berbelanja dan juga dalam bertransaksi. Tentunya karena menggunakan platform online, maka akan ada promo-promo menarik untuk produk kami ke depan. Selanjutnya, diferensiasi. Kami memiliki model baju yang unik dan tidak mainstream, serta memiliki bahan yang bagus dengan harga yang terjangkau. Next. Lalu, saya akan menjelaskan choosing a value and proportion. Jadi di dalam slide choosing a value dan proportion ini, kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli dan menyediakan produk pakaian yang memiliki kualitas tinggi dan tahan lama. Desain bajunya juga kekinian dan tidak mainstream atau biasa saja. Jadi, bagi yang selalu ingin tampil modern dan sangat cocok untuk memilih produk kami. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan empathize dari bisnis yang kami jalankan ini. Jadi, empathize merupakan salah satu tahap dalam melakukan proses design thinking. Tahapan pertama dari design thinking memiliki arti yaitu cara untuk melihat, memahami, dan berinteraksi dengan konsumen. Hal tersebut memudahkan kita dalam memahami segala hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Jadi di dalam empathize di dalam bisnis kami yang akan dijalankan ini adalah kami memposisikan apa yang kami dibutuhkan oleh calon konsumen untuk menggapai para calon konsumen lebih banyak lagi. Dengan cara mencari cara dengan bagaimana agar konsumen bisa yakin dengan produk kami yang memutuskan untuk memilikinya. Selain itu juga dibutuhkannya empati. Sehingga di dalam tahap empathize yang kami sudah ambil ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu discovery. Jadi di tahap discovery ini biasanya kami mendekatkan para calon konsumen dengan melalui pengenalan sosial media bisnis kami. Lalu yang kedua immersion.
Dan tahap immersion satu ini, kami akan melakukan proses pendekatan kepada konsumen melalui sudut pandang mereka bahwa kami ini benar-benar masuk ke dalam kehidupan mereka. Seperti dalam bisnis kami, bahwa kami akan memposisikan kami dalam calon konsumen, bahwa kami itu membutuhkan pakaian dengan bahan-bahan yang sangat nyaman, namun ringan untuk dipakai. Lalu yang ketiga itu connection. Di dalam tahap connection satu ini, kami akan mengamati calon konsumen secara dekat seperti menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang mereka butuhkan dan apa saja masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Lalu yang terakhir adalah detachment. Tahap yang detachment terakhir ini adalah kami akan memposisikan kembali menjadi pemilik bisnis kami, bahwa kami akan mempelajari dan menyusun kembali apa yang sudah kami dapatkan dari hasil analisis untuk produk baju kami. Next, dan kesimpulannya ini dari seluruh presentasi kami adalah, jadi produk yang kami buat untuk memenuhi kebutuhan berpakaian sehari-hari, bahan yang baik serta model yang menarik. Dengan cara melakukan pendekatan dengan para calon konsumen, yaitu dengan cara empathize. Tak hanya itu juga, yang kami lakukan, banyak juga hal-hal yang harus dilakukan agar apa yang kami jual ini bisa bermanfaat bagi para calon konsumen. Selain itu juga, kami juga harus melakukan analisis spesial, analisis SWOT, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami, dan kami ucapkan terima kasih.